tadi yang disampaikan ala aslil khilqah, sesuai dengan kejadiannya. Kalau sudah ada ubah itu perkara suci, tetap suci. Kalau yang merubah perkara najis, maka menjadi najis. Ini kalau berubah loh ya, kalau berubah. Berubah jadi teh, diminum nggak apa-apa. Tapi untuk wudhu nggak boleh. Tapi kalau untuk membersihkan wajah nggak apa-apa. Jadi ini biyen itu kalau ning pondok itu ono sing kanca-kanca itu sing teh itu terus di kum air teh yang ngantek kuwentel ngono iku terus dibuat ya digeraup dianok kene jarene iso ngilangi jerawat jare opo. Itu karo ngono iki jenenge wong berobat ya. Dasare sekondi ya sembo. Nah wong wis kadung bingung iki kadang-kadang dasare gak rasional ya dilakoni yang kepengin waras. Niku air galon niku mesti kudune gawe napa damel galon Cleo maksudnya niku berlebihan apa enggak? Tapi berlebihannya ya. Artinya yang pertama itu ketika kita bahas tentang air galon ya, Cleo, Aqua, pertanyaannya itu air dari mana? Ning kono kan dari sumber mata air Frigen misalnya ya. Asli ya. Itu artinya berarti kan dari bumi kan, dari sumber mata air itu. Yang kedua, dia berubah enggak? Ya, kalau kita lihat sih ya enggak, ya rasane wis ngono iku, baunya juga wis banyu air wis ngono iku, kok ono perubahannya apa-apa. Berubah larang. Bukan tadi larang. Dalam hal ini untuk bersesuci boleh, untuk sesuci boleh. Kalau pertanyaannya berlebihan atau tidak, Islam itu mengajarkan sesuatu yang baik. Bahkan wudhu itu sing apik aire mancur, ya, menjaga nilai kebersihan. Ning gone jeding sing tampungan iku hukume makruh. Sing apik ku banyu mancur. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Lah ngono iku mubadzir kok gak wong banyu gawe ngombe kok gawe wudu. Sing darane mubadzir itu ketika kita menggunakan tanpa ada nilai manfaatnya. Bukan wudu gak apa-apa. Padha karo misale terus sampean duwe ayam, mbok pakani sego lawuhe ayam. Iya ya. Lah yo ono ayam dipakani sego, pakani katel wae gelem. Enggak apa-apa, bukan mubadzir ya. Kenapa? Kan ada nilai yang dia akan dimakan itu. Karena wae ayam mikir pitik, waduh kancaku dhewe. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wis. Kadang-kadang berubah itu terkena sesuatu itu kadang-kadang berubah, tapi berubahnya didik. Ya, seperti air PDAM itu ada kaporitnya. Itu kalau perubahannya sedikit nggak apa-apa, diampuni. Karena dalam hukum Islam banyak sekali ketika hal itu berubah tapi sedikit itu dianggap tidak berubah. Dan ini air itu ya kaporiti mampu. Tapi orang menganggap itu masih batas kewajaran dan aman sehingga dianggap perubahannya itu sedikit. Nah, standar banyak dan sedikit itu bagaimana? Di kitab tidak pernah membahas catatan batasan banyak sedikitnya, ya, tapi dikembalikan kepada standar umum masyarakat. Nah, masyarakat ngarani nguniku masih wajar sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat mengatakan itu perubahannya banyak, hukumnya nggak boleh, sudah dianggap sama. Itu diantaranya. Kadang-kadang juga rotok mampu didik-didik atau ini bening saya kira untuk budek didik lah, ini perubahan-perubahan didik itu nggak apa-apa. Yang kedua,
perubahan itu terkadang terjadi perubahan banyak. Tapi untuk menjaga perubahan yang banyak itu kita nggak bisa menghindar. Nah, perubahan yang seperti ini syariat juga mengampuni. Jadi satu yang diampuni oleh syariat itu kadang-kadang karena sedikit diampuni. Yang kedua, meskipun banyak, tapi karena ada unsur kita repot untuk menjaga, itu akhirnya syariat juga mengampuni. Repotnya itu loh yang menjadikan diampuni. Banyu kali, akhirnya terus roto ijo-ijo niku lho. Kenapa iku ijo-ijo? Ya mergo apa? Tumbuh-tumbuhan yang ada di tepi-tepi sungai itu yang akhirnya berubah, atau lumut-lumut jeneng gone itu akhirnya berubah menjadi hijau begitu. Kon piye maneh mosok awake dhewe bendino kon ngerik lumut ning gone ya pinggir-pinggir kali kan nggak mungkin. Artinya untuk menjaga hal itu kita repot. Kok terus air itu akan kita jaga dari yang kali ku wadai. Sehingga akhirnya repot untuk menjaga lah. Perkara yang repot untuk menjaga seperti ini maka diampuni. Ya meskipun berubah jadi hijau rupane karena kita susah untuk menjaganya nggak apa-apa. Tidak sampean ning desa terus ning ngono kali ini rupane jadi hijau ngono iku ge wudu gak apa-apa. Vitamin ya, vitamin kulit. Bau. Yang menjadikan bau apa? Nah, kalau yang menjadikan bau karena memang unsur tadi tumbuhan yang ada di tepinya atau karena unsur lamanya di situ, unsur alam yang ada di situ enggak apa-apa. Tapi karena unsur lain, nah, itu juga tidak boleh akhirnya. Ning desa-desa itu ning mburi omah kadang ono jomblangan atau blumbang bahasanya. Itu kadang-kadang kemudian ada apa namanya bambu itu yang daun-daunnya rontok jatuh ning ngene gelombang itu. Ini akhirnya kan berakibat baunya jadi nggak enak. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita susah untuk menjaga daun-daun yang jatuh ke situ. Ini meskipun baunya nggak enak ya kok apa-apa. Tapi kalau misalnya unsur perubahannya bau nggak enak itu karena unsur ya perilaku kita yang setiap hari itu sabunan ning jerone kono terus berubah karena sabune. Nah, itu artinya tidak boleh dibuat untuk wudhu karena ulah kita perubahannya bukan karena unsur alam yang susah untuk dijaga. Bisa dibedakan ya. Guys, ini unsur perubahan karena barang suci yang merubah. Kalau yang perubahannya atau yang pengaruhnya karena barang najis, maka yang dibahas dalam hadis ini. Ya. Baik, ada dua pendapat madhab yang berbeda yaitu madhab Syafi'i sama Hanafi. Kalau madhab Hanafi, beliau melihat hadis itu dinilai dari yang sahih dulu. Iki hadis sahih enggak? Iki hadis yang paling kuat endi? Idza ta'aradha bainad dalilaini. Ketika ada dua dalil yang bertentangan, itu seleksinya itu yang paling sahih dulu yang diambil madhab Hanafi. Madhab Syafi'i dikompromikan iso gak. Yang bertentangan itu dipadukan iso gak. Nah iso dipadukan maka dua hadis itu dipadukan saling melengkapi. Nah madhab Hanafi diambil dulu yang paling sahih. Nah, pengaruh dari proses, nah ini namanya kenapa ada madhab yang berbeda-beda karena metodologi ijtihadnya itu berbeda. Madhab Hanafi golek isik sing paling sahih ndi iku sing dijipuk. Madhab Syafi'i kompromikan antara hadis bisa nggak dikompromi bisa ya kita kompromikan. Wes hadis yang ada ini itu madhab Hanafi mengambil tidak membedakan antara air banyak sama air sedikit. Yang penting tidak berubah. Yang penting tidak berubah. Alma la yunajjisuhu syai'un, yang diambil yang ini ya. Alma thahirun illa idza illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Atau innal ma la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi.
air itu tidak akan najis selamanya, selama tidak berubah warnanya, baunya atau rasanya. Baik airnya itu banyak maupun sedikit, karena hadisnya tidak menyinggung banyak sedikitnya air. Nah ini yang dipakai mazhab Hanafi. Meskipun didik kena najis, agak berubah juga najis, karena beliau tidak membedakan antara air banyak dan air sedikit. Lah mazhab Syafi'i, karena hadisnya ini ada hadis yang seperti itu dan ada hadis lagi, idza balahul ma'kullatani. Ini maksudnya. Ya ini. Idza kanal ma'kullataini lam yahmil al-khubuth wa fil lafdz lam yanjus. Kalau air itu mencapai 2 kula, maka tidak akan najis. 1 kula berapa liter? 1 kula berapa liter? 1 kula, 2 kula itu adalah 216 liter. Ini menurut pendapat yang ukurannya besar banyak. Ada pendapat yang ukurannya sedikit, itu sekitar 176 atau berapa gitu. Iya, karena dulu kan tidak menggunakan meteran, tidak, artinya perkiraan gunakan itu ya, perkiraan dirok. Nah. Sehingga kemudian kalau kita kadang-kadang mengambil pokoknya tengah-tengah 200 sudah cukup. Ada yang 216, ada yang 176. Lah ini kita di antara itu pokoknya sudah cukup, karena ada ulama yang nilai sedikit 176-an lah kurang lebihnya, ada yang 216. Kalau menggunakan sentian, yang 216 itu 60 cm panjang, lebar, tinggi. 60 itu isinya 216, itu full. Ada yang menggunakan sekitar 55 atau 56 cm. Ya, ini sudah mencapai 2 kula. Artinya kalau seandainya kita membuat rumah minimalis, terus kepingin ada tampungan biar nanti tidak rawan najis dalam mazhab Syafi'i, itu paling tidak kita membuatnya itu ya 60 cm, iki nak full, iki ono 2 kula. Atau kalau misalnya kita pengen agak itu ya diluweh didik, biar nanti kalau misalnya ini rotok kurang didik, ijono 2 kula misalkan, begitu kan juga bisa. Yang pasti 60 itu 216. Berarti yang 176, yang 55 tadi kan berarti turun 5 cm masih cukup berarti ya. Itu ukuran sentian. Anak omahe cilik terus gawe kamar mandine, terus gawe jedinge wis kekebaan nggon enggak muat, ya rada cilik tapi rada dhuwur atau rada jero enggak apa-apa. Misalnya ini hanya 50 cm tapi ku suruh jero didik 1 meter misalnya. Nah, 1 meter sak menduran ya rada jeglong didik, dhuwure 80, nisore 20. Nah, ini kan engko terus sing lantene sing rada dhuwur kan bisa misalnya kan iso ya dibuat begitulah. Yang pasti kalau kita mau menghitung kadang-kadang kolam kaki, gak mungkin kan kolam kaki jerone 60 cm kowe ngangkat boleh rak keduren ya. Sehingga akhirnya ya rodok cendek tapi rodok obo. Lah kalau kita pengen ngitung ukuran isi, kita kalikan aja panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000. Itu nanti hasilnya menjadi liter. Panjang, lebar, tinggi. Kalau misalnya tadi 60, coba ngene HP-mu. 60 kali 60 kali 60. Nanti hasilnya kan 216.000. Ya kan 216.000 kan. Ini kalau dibagi 1000 kan 216. Ini artinya dibagi 1000 itu menjadi ukuran liter. Dan nak sampean kepengin iki panjang kali lebarnya udah diketahui, berarti ku jerone kira-kira cukup berapa? Ya bisa kita lihat kan, misalnya sampean pengen membuat kolam kaki, silakan sampean dibagi deh, caranya nanti dibalik dibagi.
216.000 ya. 216.000 dibagi misalnya panjangnya 1 liter dibagi 100 1 meter dibagi 100. Terus lebarnya misalnya kita buat 70 bagi 70 sama dengan berapa? 216.000 dibagi 100 dibagi 70 30. Berarti dengan tinggi 30 cm itu sudah cukup. Kena kolai sampean itu dawane 1 meter, ombone 70 cm, itu nanti isi airnya itu setinggi 30 cm, itu sudah 216 liter. Terus seandainya untuk separuh ya wis cukup 30 cm tok wis. Sehingga seandainya jedinge tinggine 50 cm cendek ya enggak apa-apa, 30 cm sudah 216. Karena tinggi apa? Panjangnya 100, lebarnya 70. Ya tinggal begitu, tinggal bagi, dibalik dibagi. Itu bisa seperti itu caranya. Wis, dalam mazhab Syafi'i ada di sini memadukan dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan air itu tidak akan najis kecuali kalau berubah warna atau rasa atau bau. Tidak membakas berapa ukuran air. Lah mazhab Hanafi mengambil hadis ini karena beliau menganggap bahwa hadis inilah yang lebih kuat. Sehingga meskipun air sedikit kena najis tetap suci kalau memang tidak berubah. Karena hadisnya tidak menyinggung 2 kolah atau kurang. Ada hadis lain mengatakan ketika air itu mencapai 2 kolah maka tidak akan najis. Hadis itu tidak menyinggung berubah atau tidak. Nah ngono berarti nak jika hadis yang nisor iki tok, berarti meskipun air itu sudah ada 216 liter terus kemudian kena bangkai baunya gak enak, tetap suci kan? Kalau kita mengambil hadis itu tok. Karena hadis itu mengatakan ketika air mencapai 2 kula, dia tidak akan najis. Wis titik. Artinya baik berubah maupun tidak berubah tetap gak najis kan ngono enggak ono bakasane. Maka kemudian mazhab Syafi'i memadukan dua hadis itu. Air itu kalau mencapai 2 kula tidak akan najis kecuali kalau berubah. Diambil hadis yang satunya. Tadi satunya kan kalau berubah najis, kalau nggak berubah nggak najis. Maka air itu kalau mencapai 2 kula tidak akan najis kecuali kalau berubah. Kalau berubah najis. Nah terus yang di atas tadi, air itu tidak akan najis kecuali kalau berubah apabila mencapai 2 kula. Diambil dari hadis yang bawah, jadi saling melengkapi. Air itu tidak akan najis kecuali kalau berubah apabila mencapai 2 kula. Diambil dari hadis bawahnya, kalau mencapai 2 kula tidak akan najis kecuali kalau berubah. Lah hadis yang bawah, air kalau mencapai 2 kula tidak akan najis. Ngono tok, diambil yang atas kecuali kalau berubah. Kalau berubah tetap najis. Secara rasional meskipun akeh nak kemudian kena najis ngantek baune basin, ini berarti najisnya sangat berperan kan, sangat berpengaruh. Secara naluri juga nggak akan memakai. Wong ambune gak enak. Ini mazhab Syafi'i dipadukan dua hadis itu. Hadis yang umum dikhususkan dengan yang khusus, hadis yang khusus dibuat mengkhususkan yang umum. Tuh, karepe penyeluk. Wis ana akeh. Kayak gitu. Cari Kang Yuhan. Biasanya nak wis sampe ini karek Didi. Kan cukup iki salah. Mulus. Timbangannya harus enggak uman ini. Bisa dipahami ya? Akhirnya dalam mazhab Syafi'i disimpulkan nek ana banyu didik kena najis baik berubah maupun tidak tetap najis karena tidak mencapai 2 kula. Apabila mencapai 2 kula itu
tidak akan najis selama tidak berubah najis. Jadi nak didik iki rawan. Meskipun tidak berubah tetap najis mazhab Syafi'i. Makanya santri-santri pondok salaf iku nak gawe jeding iku rada gedhe. Mergo njogo nak kena najis tetep uga najis karena ana rungkula. Karena biasanya ning Indonesia kan mazhab Syafi'i ini sing kental. Ning gone iku di antaranya seperti itu. Dan nak kurang skor rungkula meskipun gak berubah tetap najis. Nah ini nanti kemudian kalau kita lanjutkan itu carane mensucikan najis. Iku biasanya kan banyune titik ning ember. Iku carane ngono iku banyune sing dituangno. Mergo nek sing najise mbok lebono ning ember iku jenenge ana banyu kurang rungkulah ketibanan najis. Makane banyune dadi najis kabeh. Kepengin dadi suci, banyune sing disiramno. Iku ben dadi suci. Lah nanggo mensikapi masyarakat desa sing biasane ngajine gak tutup utawa gak tau ngerti ngaji ngono iku, carane njogo najis gak patek tenanan ngono iku, anggap wae melok mazhab Hanafi wis. Mazhab Hanafi ngono iku wis itu wis jarno. Timbangane dadi tukaran utawa ngandani yo kono gak paham. Nah gak ngono terus bareng kira nyuci ning ngono terus engko saesuk wong bedak ning nggonmu mlebu omahmu, walah iki pakaiane iki carane ngumbah ngono berarti ora suci najis. Barang linggih ning omahmu metu terus mbok kumbah. Terus iki carane ngumbah pakaiane kok gak mantap Syafi'i mbok anggap najis. Engko repot ajine. Engko akhire karo tonggo gak pate apik terus carane serawung ya gak pate apik engko mari salaman mikir mau bar nyuci ngono iku mau terus salaman carane nyuci gak bener terus tangane najis salaman engko terus mulai dikumbah repot kabeh urip ngono iku gak mari-mari. Elok zaitun nek gampang. Itu diantaranya ya ketika kita kemarin disampaikan ya oleh Mbah Hasyim itu ya, wong awam ku gak duwe mazhab. Sing penting ono ulama sing ngenekno wis dianggap kenek wis cukup. Makanya ketika kita bermasyarakat itu ya, ono mazhab sing ngenekno ono ya wis jarno wis. Itu wis gak apa-apa. Itu diantaranya. Tapi kita ketika belajar membakas ilmu, disiplin ilmu, baginya dibakas. Ya, Syafi'i ngene carane ngene ya dibakas. Ketika kita mau apa jenenge bener-bener berusaha untuk selama bisa tetap berpegang pada Syafi'i ya enggak apa-apa. Hanya paling tidak itu kalau kita fanatik terhadap salah satu ulama atau fanatik terhadap seseorang guru itu kan ya fanatik kita itu akan apa ya namanya hubungan kita itu semakin erat sehingga harapan kita itu juga barang siapa yang apa hadis Nabi kan almaru apa ma'aman ahabba ya, nanti orang itu akan dikumpulkan dengan yang disenangi. Nah, ta'aluk kita ini ya, fanatik kita terhadap pendapat madhab atau terhadap pendapat ulama ini bagian dari hubungan kita, kedekatan kita terhadap ulama tersebut. Harapan kita siapa tahu kelak kita dipanggil oleh ulama tersebut dianggap bagian dari kelompoknya, itulah harapannya ya. Kalau toh seandainya kita kok repot untuk menjaga, ya kita pindah nggak apa-apa. Bisa jadi nanti ulama yang kita ikuti juga maklumi. Karena Allah sendiri juga mengampuni hal-hal yang susah untuk dijaga. Di saat kita untuk susah menjaga pendapatnya mazhab Syafi'i dalam hal itu misalnya, terus kita mengikuti pendapat yang lain, Imam Syafi'i juga akan memaklumi hal itu. Bahkan Imam Syafi'i ketika di Baghdad sendiri ya, saya pernah mendengar keterangan atau baca lupa ya. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad itu gak kunut, padahal Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Kenapa? Karena beliau ada di Baghdad. Baghdad itu tempatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu subuhnya tidak kunut. Tapi yang pernah saya lihat di filmnya ketika beliau bersama dengan Muhammad bin Hasan itu Abu Yusufnya ya. Abu Yusuf kayaknya ya. Ya salah satu murid Imam Abu Hanifah. Ketika sholat ya,
Imam Syafi'i itu takbirnya tidak ngangkat tangan. Allahu Akbar. Terus yang muridnya Imam Abu Hanifah, alhamdulillah sekarang engkau telah punya pikiran sama seperti yang dipikirkan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Sholatnya tidak memakai. Oh, bukan karena saya punya pikiran, saya menghargai dan menghormati karena saya ini berada di tempatnya Imam Abu Hanifah. Jadi tetap beliau mensunahkan angkat tangan, tapi waktu itu dia menghargai ya Imam Abu Hanifah. Ya, bentuk-bentuk seperti itulah yang perlu kita pegang ya sebagai toleransi kita ketika kita bermasyarakat, tidak terlalu ya memaksakan kehendak kita sehingga yang tidak sama dianggap sesat atau yang tragis lagi dianggap kafir ya. Padahal ada ulama yang memperbolehkan. Nah, ini kan kita ya ulama yang memperbolehkan lebih pintar daripada kita. Masa kita misalnya terus kita mengatakan bismillah itu termasuk Fatihah. Berarti terus Imam Abu Hanifah tidak bismillah, berarti sholatnya tidak sah. Masa awake dhewe mengatakan Imam Abu Hanifah sholatnya tidak sah. Kita itu hanya mengikuti pendapat ulama, sementara Imam Syafi'i mengakui Imam Abu Hanifah juga sebagai seorang mujtahid yang perlu diikuti pendapatnya. Bisa dipahami ya? Baik, ada yang tanyakan? Kalau taklid itu ada pribadi, maksudnya dalam satu ibadah itu mencampurkan dua mazhab unsur. Singkatnya itu ketika kita menjalankan ibadah dan kemudian ada sebagian ulama yang sudah mengatakan itu sah, itu boleh. Sehingga kalau kita mencampurkan pendapat para ulama, itu yang terjadi mesti kok ono sing ngarani sah. Misalnya sampean wudu, ketika wudu mengikuti mazhab Syafi'i. Mariku terus kesenggol karo ajnabiyah wong wedok liya. Terus sampean ngomong, "Nah, kalau Hanafi wae gak kata." Ketika terus proses bentuk wudune sampean ngono iku terus ditanyakan. Mazhab Syafi'i takon, mazhab Hanafi takoni. Wudune wong iku mau wong iku jeneng wudu apa gak? Lah emang apa? Kesenggol mau wong itu. Oh, nek kesenggol gak batalno. Wudune piye? Wudune mau ngusapi sirah titik tok. Lah berarti wudune sing gak sah, bukan masalah batal gae. Ngono, mazhab Hanafi ini ngomongnya ngono. Lah terus takon mazhab Syafi'i. Wong iki jeneng wudu apa gak? Wudune piye, Pak? Wudune oh sah wudune. Tapi kesenggol itu berarti wis batal. Artinya baik Hanafi maupun Syafi'i mengatakan kamu sudah tidak punya wudu. Mergo mazhab Hanafi ini mengatakan dari wudune wis gak ono, ora masalah batal gak batal, itu wudune wis gak ono. Mergo ngusape gak bener. Mazhab Syafi'i, wudune ono tapi wis batal mergo kesenggol wong itu. Iki jenenge nyampur pendapat ngono iku. Tapi nak proses wudu dari awale, wudune koyo wudu Hanafi, kabeh Hanafi. Tapi sampean iki wong sing sering menggunakan mazhab Syafi'i. Bareng ngono terus kesenggol wong itu. Wis Hanafi kok apa-apa. Meskipun waktu wudu mau koyok-koyok Syafi'i ya. Berhubung kesenggol wong itu, wis Hanafi. Oh, gak apa-apa ngono iku. Karena kita orang awam, tidak terikat dengan mazhab. Makanya ketika kita wudu itu yo sempurna no, komplit no. Sehingga engko nak di saat ketika kita senggol terus ape wudu koyo males utawa adat ala wis Hanafi wae kok apa ngono ya. Dia kan Syafi'i. Karena misalnya kita komitmen ya kesenggol batal wudu. Nah, meskipun tadi wudunya juga sempurna seperti Hanafi. Karena kita wudu menyempurnakan seperti Hanafi itu mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah wudumu ngono itu. Al-khuruj minal khilaf mustahabun dasare ngono. Kita wudu koyo Hanafi, koyo Maliki itu hukumnya sunnah mazhab Syafi'i. Apa ngusap rambutnya kabeh misalnya lagi sunnah. Engko ketika wudu dikosoki, iki sunnah. Meskipun Syafi'i gak usah ngosoki gak apa-apa, titik gak apa-apa. Tapi bisa dikosoki kabeh ku sunnah. Jogo-jogo nak senggol nganggep gak batal ngono wae. Iku sengaja mboten sengaja. Iya, sengaja gak sengaja. Senggol-senggol. Nah, untuk mazhab Hanafi
Itu yang menjadikan batal itu ketika ada nafsu. Nah, sengaja mbok singgol-singgol itu mesti nafsu itu. Iku batal iku. Nah, wis nafsu batal. Bahkan kesenggol wong lanang nak nafsu ya batal. Mergo yang menjadikan batal nafsunya, bukan lanang wedok. Lah mergo ning Arab iku akeh, lanang karo lanang nafsu iku akeh. Iku men iku. Ini lagi sijine cukup. Nah hadis-hadis ini kan cara istihad kan kalau kita nggak memadukan dengan pendapat-pendapat cara memadukan hadis kan oh gak ero ya hadis ya iku mau tok. Padahal ada hadis-hadis lain pelengkap. Cukup ya? Tapi bis. Iya, monggo. Kepiting haram bis. Kepiting. Tadi kan barang apa? Hewan Iya. laut semua toh. Ini enak halal. Ayo, murah. Sampean ngarani kepiting hewan laut bukan? Itu di laut. Hidup di laut, di darat juga hidup. Iya. Nah, Laut jadi darat. berarti itu tidak hanya hewan laut tok berarti. Dia juga hewan darat. Sehingga dia tidak bisa dikategorikan sebagai hewan laut murni. Maka masuk dalam kategori lain lagi yang mengatakan yang hidup dua alam hukumnya tidak boleh. Berarti itu apa? Bukan termasuk laut ya? Karena dia sudah. Iya. Tadi yang disebut itu yang hewan laut itu yang murni hewan laut. Nek wis mateng mboten Berarti haram ya. Untuk yang mengatakan dia juga hewan darat. Oh. Karena ada juga yang mengatakan kepiting itu hewan laut. Loh itu hidup di darat. Ya di darat bisa hidup tapi nggak normal. Dia itu hewan laut yang di darat itu bisa kuat bertahan beberapa lama tapi tidak normal sehingga dia tidak bisa dikatakan kategori hewan darat. Itu yang mengatakan halal seperti itu. Ya, ini kan berarti dia hanya dalam menilai bahwa itu sebagai hewan darat atau bukan. Berarti sesuai hati nurani ya. Maksudnya kan oh ini hewan aslinya hewan darat tapi enak itu aku tahu. Kalau penilaiannya nafsu itu justru tidak diperbolehkan. Nah, karena penilaian nafsu itu cenderung menyesatkan. Orang yang mengatakan dia itu ini hewan laut di darat tidak normal itu memang benar-benar dari murni dari hatinya dia menilainya seperti itu. Dia punya penilaian itu punya dasar-dasar yang dibuat sebagai penilaian. Jadi orang mempunyai pendapat itu tidak boleh ngawur. Makanya orang sholat sendiri itu ketika mau sholat, sambil sholat daripada nggak boleh harus, nak matahari begini berarti biasanya sudah masuk. Harus punya penilaian seperti itu. Sehingga kita bisa menilai ini kepiting bukan hewan darat itu punya penilaian. Biasanya nak darat itu ngini nak kepiting kan enggak. Sehingga dia itulah ini ada dasarnya. Kalau nak ngawur, malah anggap wae gak. Lah ini jenenge ngawur gak boleh. Harus ada dasar-dasar untuk penilaian opo dasarnya mengatakan dia hewan laut saja bukan darat. Apa dasarnya kamu mengatakan termasuk hewan darat juga bukan hanya laut. Ini makanya terjadi perbedaan pendapat ya karena ada dasar-dasar yang dipakai. Mbah saya itu orang pesisir, dia nggak mau kepiting. Nah rajungan gitu. Rajungan. Apa itu rajungan? Ya sejenis itu tapi beda. Ono rajungan, ono kepiting, ono yuyu. Nah, itu bersaudara tapi beda. Beda ya. Bisa makan kepiting malam haram. Saya nggak pernah makan kepiting. Berarti lebih mendukung untuk tidak makan. Iya. Untuk haram ya. Karena rajungan pun saya juga nggak seberapa nafsu. Gak patek seneng. Wong khilafiyah ulama ada gak patek seneng mau dipaksakan. Di samping itu mbah saya juga tidak. Tapi